3 tahun berturut-turut bulan Ramadan dalam keadaan pandemi COVID-19. Di Ramadan tahun ini pun, suasana masih dalam pandemi yang belum benar-benar hilang. Selain ngabuburit dan buka puasa bersama, tradisi saat bulan Ramadan yang sangat ditunggu-tunggu adalah kegiatan mudik lebaran. Seperti yang kita ketahui, budaya mudik saat lebaran di Indonesia selalu menjadi perbincangan hangat di setiap tahunnya. Entah itu soal kemacetan, angka pemudik yang melonjak, bahkan bicara soal hidangan khas. Namun 3 tahun selama pandemi COVID-19, polemik mudik selalu terjadi. Pasalnya, kebijakan-kebijakan pemerintah yang terus berubah-ubah dalam waktu dekat, tak ayal membuat pemudik merasa kebingungan. Pemirsa, yang paling utama kita harus sepakat bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19. Namun dari awal masa pandemi, aturan yang digunakan sebagai syarat perjalanan jarak jauh pun kerap berubah-ubah dalam waktu yang bahkan berdekatan dengan kebijakan yang sebelumnya. Bagaimana kebijakan pemerintah di mata masyarakat? Peraturan yang paling utama dan harus tetap dipatuhi adalah menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, hingga menghindari keramaian, serta banyak hal lain yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Sesuai dengan apa yang diarahkan Bapak Presiden, masyarakat Indonesia silahkan mudik yang aman, dan tentu saja juga ini dalam minggu depan ini juga akan ibadah yang beragama Islam, silahkan beribadah, menjalani bulan Ramadan dengan tenang, tapi tentu saja dengan tetap proteksi maksimal dan berlapis terhadap diri sendiri dan keluarga dengan vaksinasi. Bagi yang belum booster, segera melaksanakan vaksinasi booster. Yakinlah bahwa dengan vaksinasi ini bisa melindungi diri sendiri dan keluarga kita. Kemudian tentu saja walaupun sudah 3 kali, sudah di booster, bukan berarti virus itu sudah tidak mempan atau tidak bisa masuk. Sehingga tetap protokol kesehatan ini tetap ditegakkan, khususnya memakai masker, menjaga kebersihan. Setiap bergerak dari satu titik ke titik lain, masker tetap melekat, kemudian cuci tangan. Hal ini yang harus ditanamkan pada masyarakat untuk selalu sadar akan kebersihan. Sebab tak hanya virus COVID-19 saja yang harus dicegah, namun juga virus lainnya yang menyebabkan imun tubuh menurun. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah selalu menjadi pro dan kontra oleh masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran. Namun tak jarang melalui aturan yang telah dibuat, membuat masyarakat bertanya-tanya karena merasakan peraturan yang dibuat kurang tepat dengan kondisi yang ada. Ya gini, kalau kebijakan itu kalau memang betul efisien dia, ya betul-betul lah diterapkan. Cuman kadang-kadang memang pemerintah ini plan. Nah, contoh masyarakat yang kecil, yang naik angkutan umum. Nah, kan kalau memang diperiksa di tengah jalan ya udah berapa biayanya. Jadi kalau pemerintah itu ya memang nggak ada, ya sudah begitu kan aja ya kan. Karena kita lihat udah, apalagi ekonomi kita sekarang kan lagi anjlok begitu. Ini yang memang diterapkan untuk pulang kampung untuk tahun ini, mungkin ya sebagian masyarakat merasa bangga kan, walaupun dia hanya pas-pasan karena sekian tahun kan belum pulang. Tahun ketiga pandemi, mudik sudah mulai diperbolehkan dengan syarat pemudik harus sudah melakukan vaksinasi ketiga. Sedangkan vaksin booster sendiri hanya diperuntukkan untuk usia 18 tahun ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sampai dengan kemarin tanggal 22 Maret tahun 2022, perkembangan pandemi COVID-19 di negara kita terus membaik. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengambil beberapa langkah pelonggaran. Pelaku perjalanan dari luar negeri yang tiba melalui bandara di seluruh Indonesia tidak perlu lagi harus melewati karantina. Namun, pemerintah tetap mewajibkan pelaku perjalanan yang tiba dari luar negeri untuk melakukan tes usap PCR. Kalau tes PCR-nya negatif, silakan langsung keluar dan bisa beraktivitas. Kalau tes PCR-nya positif, akan ditangani oleh Satgas COVID-19. Situasi pandemi yang membaik juga membawa optimisme menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Tahun ini umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun, untuk pejabat dan pegawai pemerintah, kita masih melarang untuk melakukan buka puasa bersama dan juga open house. Semoga tren yang semakin membaik ini dapat kita pertahankan. Saya minta kita semuanya tetap menjalankan protokol kesehatan, disiplin menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan saat mudik lebaran, tidak sedikit masyarakat yang membawa seluruh keluarganya, sehingga terdapat anak di bawah 18 tahun. Lalu banyak timbul pertanyaan karena aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Memberatkan juga kalau memang ada pemeriksaan begitu. Pemirsa, kebijakan mudik tahun ini seperti memberikan angin segar pada masyarakat, sebab 2 tahun belakangan masyarakat absen dari tradisi tahunan ini. Namun persyaratan mudik juga memberikan dampak bagi masyarakat. Pasalnya, tak semua dapat memenuhi persyaratan tersebut. Lalu, apakah sebagian masyarakat akan terancam tidak mudik kembali seperti 2 tahun belakangan? Kebijakan dari pemerintah banyak memberatkan masyarakat yang ingin mengajak anak saat mudik. Sehingga yang terjadi, aturan-aturan yang sudah ditetapkan tersebut diabaikan atau bahkan digantikan dengan syarat lainnya. Seperti orang dewasa yang dianjurkan melakukan vaksin booster sebelum melakukan perjalanan. Apabila belum divaksin, maka diwajibkan melakukan antigen atau PCR untuk yang masih menerima vaksin kedua. Sedangkan untuk yang menerima vaksin 1, diwajibkan melakukan PCR, dan bagi anak-anak diwajibkan melakukan tes antigen sebagai syarat perjalanan atau hanya dengan menunjukkan kartu vaksin.
dan terutama vaksinasi yang ketiga itu menjadi catatan. Kalau mau mudik seyogyanya lakukanlah booster. Kita masih punya waktu cukup panjang. Saya juga menghimbau bahwa vaksin booster ini harus dilakukan. Pak Presiden tadi pagi juga menyampaikan itu untuk percaya diri kita. Dan tentu apa yang kita lakukan ini kan kita akan evaluasi dalam kurun 1 bulan ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan ini tetap berlaku dan kita bisa menjalani mudik dengan tertib ya, dengan prokes ya. Dan saya mengharapkan bahwa mobilitas itu aman ya. Dan kita juga jangan lupa apa yang disampaikan oleh Pak Dan Satgas sangat baik ya. Kita harus jangan tinggalkan prokes dan booster. Demikian saya sampaikan. Di tengah peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, tak jarang membuat masyarakat juga keberatan, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Memberatkan juga kalau memang ada pemeriksaan begitu. Namun tak melulu keberatan dengan kebijakan pemerintah. Sebagian masyarakat justru menanggapi hal ini dengan positif, apalagi dengan kebijakan mudik di Lebaran tahun ini. Kalau bisa peraturan-peraturan yang sudah diterapkan itu tinggal pengawasannya aja gitu. Karena kan pemerintah kan telah menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker begitu. Jadi kalau kita mudik ya kita pakai masker, jaga jarak dan jaga kesehatan gitu. Jadi kalau sebenarnya peraturan itu telah ada, cuman ya pengawasan dan penerapan aja yang perlu ditingkatkan gitu. Kemudian ya fit lah, kalau kita mudik itu fit. Yang mengendara mobil itu harus sehat. Kemudian ya penumpangnya pun juga harus fit juga gitu. Jadi kemudian kelancaran lalu lintas juga harus diperhatikan. Jangan sampai terjadinya macet gitu. Jadi kalau jalannya itu lancar, kemudian segala yang berbau dengan mudik itu lancar, mungkin tidak ada kerumunan, sehingga proses mudik itu berlangsung dengan lancar. Jadi artinya bahwasanya peraturannya itu telah ada dasarnya, hanya penerapannya di lapangannya itu yang perlu diterapkan. Artinya kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian fit kondisi badannya waktu mudik gitu. Masyarakat dapat kembali mudik setelah 2 tahun absen karena kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat untuk melakukan mudik akibat pandemi COVID-19 yang masih melonjak bahkan masih terus dirasakan hingga saat ini. Termasuk diantaranya situasi pandemi, transmisi daripada komunitas, cakupan dari vaksinasi. Pemerintah juga akan mengharapkan agar semua masyarakat tetap disiplin, menerapkan protokol kesehatan dan tetap melaksanakan vaksin lanjutan atau vaksin ketiga atau booster. Nah, kami tengah berkoordinasi intensif dengan stakeholder terkait, menyiapkan surat edaran biasanya setelah Pak Suharyanto Hati-Hati Komisi membuat satu surat edaran, baru kami melakukan atau membuat surat edaran. Petunjuk pelaksanaan teknis di lapangan adalah sebagai rujukan bagi para operator pelaksana, juga mereka yang mengupayakan sarana transportasi. Ini berlaku untuk di darat, di laut maupun udara, juga kereta api di masa mudik Idul Fitri. Tentunya ini kita selalu merujuk pada SE Satgas COVID ya.
Dan tujuannya adalah menjamin pelaksanaan perjalanan dalam negeri ini berjalan aman, nyaman, dan sehat. Bapak Ibu sekalian, Balitbang Kementerian Perhubungan melakukan survei. Ya. Nah, survei ini tentu dalam rangka mengantisipasi libur Lebaran dan jumlahnya sangat tinggi. Seperti yang disampaikan Presiden, kurang lebih 79 juta yang ingin mudik. Ya, tentu ini bisa dimaklumi bahwa setelah 2 tahun terakhir ini dilakukan pembatasan perjalanan, banyak yang ingin mudik Lebaran. Nah, dari apa yang kita lihat ya, beberapa daerah yang menjadi tempat tertinggi untuk mudik itu adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Dan animonya tinggi sekali, diiringi dengan bagaimana kita harus menyiapkan sarana dan prasarana. Dan yang penting adalah kita harus memperhatikan keselamatan, tetap dijaga, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Dan Satgas, harus prokes ya. Walaupun sudah diperbolehkan mudik, namun peraturan pemerintah yang sudah diresmikan juga masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Persyaratan untuk mudik tahun ini pun tak kalah rumitnya dari kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah sebelumnya. Masyarakat masih harap-harap cemas karena terancam gagal mudik di tahun ketiga pandemi akibat persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan. Masyarakat itu sudah tinggi tentang COVID ini. Banyaknya masyarakat yang sudah divaksin, baik itu vaksin Sebagian masyarakat menilai pemerintah tak tegas dalam membuat larangan mudik. Pasalnya, masyarakat dan petugas pun terkadang mengalami kendala karena terlalu banyak perubahan aturan. Beberapa kebijakan yang mungkin dianggap pemerintah sudah tepat, nyatanya masih banyak mengalami kendala, entah dari pelaksanaan, pengawasan, dan persyaratan ketika akan mudik. Lebaran ketiga dalam kondisi pandemi COVID-19 sedikit banyaknya tetap berdampak pada masyarakat, khususnya yang tidak dapat mudik dari 2 tahun sebelumnya. Pasalnya kali ini masyarakat tak bisa mudik bukan karena larangan dari pemerintah, namun dari persyaratan yang sudah ditetapkan. Ya, jadi sebenarnya kita lihat kasusnya berbeda. Kalau tahun semalam itu kan grafiknya COVID itu sangat tinggi sekali. Kita lihat banyak yang berjatuhan korban, banyak yang masuk rumah sakit, bahkan meninggal. Nah, untuk tahun ini, alhamdulillah saya lihat kasusnya itu sudah tidak seperti tahun semalam. Artinya kesadaran masyarakat itu sudah tinggi tentang COVID ini. Banyaknya masyarakat yang sudah divaksin, baik itu vaksin 1 dan vaksin 2 dan vaksin 3. Banyaknya masyarakat yang sudah menerapkan protokol kesehatan, mencuci muka, mencuci tangan,
dan banyaknya pogging-pogging yang ada di rumah. Jadi dalam hal ini memang tahun semalam ya kita lihat dilarang mudik karena memang tingkat resikonya sangat tinggi. Tapi ke tahun ini dengan kondisi grafik COVID yang menurun, maka pemerintah memang memperbolehkan kita mudik dengan protokol kesehatan. Di antaranya adalah dengan kita melakukan vaksin dan lain-lain. Ya intinya adalah kita bersyukur pada tahun ini pemerintah memberikan keringanan untuk kita mudik karena memang sudah 2 tahun lah ya. Orang yang kerja di Jawa tidak pulang ke Medan, yang kerja di Medan tidak pulang ke Jawa, meninggalkan anak dan istri gitu ya. Di saat kita merayakan Idul Fitri itu kan adalah momen kebahagiaan. Kita terpisah dengan anak istri itu kan alangkah sedih, miris gitu. Jadi tahun ini kita dibolehkan mudik ini alhamdulillah, tapi kita memang harus benar-benarlah menerapkan protokol kesehatan dan memanfaatkan momentum ini gitu dengan ya mudik ya secara tertib, aman dan lancar. Dengan segala kesulitan yang dihadapi sebagian masyarakat yang tak dapat mudik, tetap terdapat sedikit harapan agar semua masyarakat dapat ikut merasakan euforia dari tradisi mudik tahunan yang sudah lama tak dirasakan masyarakat di Indonesia. Mudik Lebaran Idul Fitri 2022 sudah diperbolehkan oleh pemerintah. Pembatasan sudah mulai dilonggarkan, walaupun pemerintah belum mau memutuskan pandemi menjadi endemi. Di setiap kebijakan pemerintah selalu ada pro dan kontra dari semua pihak. Pemerintah tetap dituntut untuk memberikan kebijakan yang terbaik, agar seluruh masyarakat dapat merasakan mudik di tahun 2022. Semoga pandemi segera berakhir dan masyarakat tak perlu merasakan rumitnya kebijakan-kebijakan yang berubah-ubah dalam waktu berdekatan. Saya Rimustika, sampai jumpa.